Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum mengawali kegiatan perkuliahan pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya sudah kenal dengan saya kan ya? Iya. Nama lengkap saya adalah Bapak Kresna Oktavianto MSI, biasa dipanggil Pak Kresna. Nah, saya dosen dari program studi matematika. Jadi, kalau teman-teman mencari saya, nanti cari di prodi matematika. Ya. Nah, selama 1 semester ke depan, kita akan belajar bersama-sama mengenai mata kuliah kalkulus 1. Nah, sebelum pertemuan ini saya isi dengan materi, terlebih dahulu saya sampaikan kontrak kuliahnya. Nah, di sini ada identitas mata kuliah, yaitu mata kuliah kalkulus 1. Kode mata kuliah nanti disesuaikan dengan kode program studi masing-masing. Kemudian semesternya yaitu semester 1, bobotnya adalah 3 SKS. Nah, 3 SKS itu artinya adalah 3 satuan kredit semester. Jadi 3 SKS ini diartikan 3 kali 50 menit tatap muka, kemudian tugas terstruktur dan tugas mandiri. Nanti teman-teman harus belajar mandiri. Kemudian standar kompetensi di sini ada mampu memecahkan masalah-masalah matematika yang terkait dengan konsep dasar berpikir matematis, eksistensi penyelesaian, alur logika, prosedur penyelesaian, serta konsep kalkulus dan analisisnya. Nah, inti dari kalkulus 1 ini nanti ditekankan kepada mengenai penyelesaian dari masalah matematika yang dulu kalau teman-teman belajar di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, pasti kan ketemu dengan matematika. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di dalam kalkulus 1. Kemudian dosen pengampunya adalah saya sendiri. Nah, di sini masuk ke manfaat mata kuliah. Setelah menempuh mata kuliah kalkulus 1, mahasiswa dapat memecahkan masalah-masalah matematika dengan konsep dasar berpikir matematis tadi ya. Sesuai alur logika, prosedur penyelesaian, serta konsep kalkulus dan analisisnya. Kemudian selama 1 semester ke depan, nanti teman-teman ini ya belajar meliputi sistem bilangan real, ada pengertian nilai mutlak, pertidaksamaan, garis, jarak, dan lain sebagainya. Kemudian bab kedua nanti kalian belajar fungsi dan limit ya, domain, ring, fungsi linear, kuadratik, dan grafik fungsi. Kemudian yang bab ketiga ada turunan dan aplikasinya. Nah, selanjutnya yang terakhir kalau nanti waktunya ngatasi, nanti saya lanjutkan ke pengantar integralnya. Pengantar integral ini nanti meliputi definisi integral, kemudian integral substitusi ya yang paling sederhana, dan teorema fundamental kalkulus. Jadi kira-kira kurang lebih ada 4 bab ya, 4 bab atau sampai 5 bab kalau nanti yang bab terakhir masih bisa untuk kita pelajari. Kalau tidak nanti dilanjutkan di kalkulus kedua. Nah, itu deskripsi mata kuliah dari kalkulus pertama. Jadi jangan bosan ya. Nah, kemudian capaian pembelajaran yang direncanakan
yaitu mahasiswa mampu memahami sistem bilangan real dan menyelesaikan permasalahan matematis yang ada. Di sini ada 3 indikator yang harus dicapai. Minimal kan memahami konsep bilangan real itu apa saja, kemudian selang, pertidaksamaan, kemudian mampu memahami konsep nilai mutlak ya. Kalau nilai mutlak kan sudah pernah di sekolah menengah dulu, sekarang kita pelajari lebih detail lagi. Kemudian yang ketiga, memahami bidang koordinat, garis, jarak, lingkaran, dan bentuk kuadratik. Nah, ini pada bab pertama. Kemudian pada bab kedua ada fungsi dan limit. Jadi ada 3 indikator yang teman-teman harus kuasai ya. Ini nanti kalian bisa membaca sendiri. Kemudian yang bab ketiga di sini ada bab turunan. Jadi mahasiswa mampu menurunkan atau mendiferensialkan suatu fungsi. Minimal kalian bisa paham cara menurunkan suatu fungsi. Misalkan turunan dari X apa? 1. Turunan dari X kuadrat apa? 2X. Nah, minimal paham untuk menurunkannya ya. Nah, di sini ada 4 indikator. Jadi ada pemahaman garis singgung dan laju perubahan, kemudian definisi turunan, menghitung diferensiasi ini tadi menggunakan aturan rantai maupun penyelesaian diferensiasi implisit. Kemudian yang bab selanjutnya ini ada aplikasi. Nah, aplikasi ini nanti kaitannya erat dengan bab sebelumnya ya, bab turunan. Jadi setelah kalian paham cara menurunkannya, nanti akan diaplikasikan ke dalam soal matematika maupun di bidang sains teknologi. Nah, yang terakhir nanti kalau sempat, nanti kita akan belajar mengenai pengantar integral. Jadi integralnya ini yang sederhana. Jadi integralnya nanti substitusi, dan kalian nanti diperkenalkan teorema fundamental kalkulus pertama dan kedua. Nah, itu ya dari sekian materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi teman-teman jangan sukar ya, jangan langsung ini nanti susah ini mata kuliahnya, jangan. Insya Allah kalau kalian berusaha dengan sungguh-sungguh pasti bisa ya. Kemudian materi atau bahan bacaan referensi yang bisa kalian baca. Yang pertama ada ini buku ajar kalkulus 1. Ini dari jurusan matematika ITS. Jadi saya berpedoman dari matematika ITS ya. Ini nanti saya ada filenya. Kalau teman-teman mau fotokopi silahkan, ini ya bukunya. Ini buku kalkulus pertama. Ini untuk yang dari matematika. Kemudian yang kedua ada Parcel C.E. Rigdon, Calculus 9 Edition. Nah, ini yang bahasa Inggris. Kalau teman-teman suka bahasa Inggris, bisa ya, boleh nanti kalian belajar menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga juga sama, ini James Stewart ya, Pre-Calculus Mathematics for Calculus 6 Edition. Ini juga bahasa Inggris. Terus saya juga ini ya mempunyai modul. Jadi yang dari pustaka pertama, 2 dan ketiga ini saya ringkas menjadi sebuah modul tersendiri. Nanti saya berikan filenya ya. Nah, itu materi atau bahan bacaan referensinya selama nanti kita belajar bersama-sama. Kemudian strategi perkuliahan. Mata kuliah kalkulus 1 ini nanti disajikan dalam bentuk kuliah tatap muka dan daring ya, karena kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita kuliah tatap muka secara terus-menerus. Kemudian pemberian tugas terstruktur, kuis, diskusi di dalam kelas ataupun di dalam ruang chat
ya, ruang chat Google Classroom. Kemudian ada UTS dan UAS. Nah, kemudian ada pun tugas-tugas nanti yang harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah tugas individu. Nah, ini tugas individu mengerjakan latihan soal atau homework, ya, PR. Jadi nanti kalau ada tugas yang perlu kalian selesaikan di rumah, ini nanti masuk ke dalam tugas individu. Kemudian kuis ini dilaksanakan setelah pokok bahasan selesai. Artinya nanti setelah misalkan bab 1 selesai ya, bab 1 sistem bilangan real, nanti kalian saya ajak kuis bareng. Nah, kuisnya ini nanti bisa berupa luring atau daring, tapi kemungkinan daring ya. Nanti saya bikinkan aplikasi semacam Google formulir gitu ya, mirip-mirip seperti itu. Nanti dilihat sendiri aja ya. Kemudian ujian tengah semester ini diselenggarakan pada minggu ke-8, artinya minggu pertengahan selama mengikuti kegiatan 1 semester. Dan ujian akhir semester diadakan sesuai dengan jadwal ujian yang sudah beredar. Nah, ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini rencananya kalau tidak ada halangan, nanti saya ujiankan online ya. Jadi bisa luring, bisa online. Tapi kemungkinan kalau masih keadaannya seperti ini ya online. Kemudian waktu penyelesaian. Setiap tugas diselesaikan sesuai jenis tugas yang diberikan. Artinya kalau saya memberikan tugas individu ya harus diselesaikan dan dikerjakan mandiri ya. Kalau misalnya tugas kelompok ya diselesaikan secara berkelompok. Nah, tujuan tugas ini untuk memudahkan dan latihan untuk kalian. Bukan saya memberikan pekerjaan nanti Pak ini memberikan pekerjaan terus-menerus, saya ya tidak ada waktu untuk bermain-main, enggak ya. Ini nanti untuk melatih kalian supaya nanti kalian paham dan bisa menerapkan konsep dasar kalkulus ya. Kemudian konsekuensi tidak menyerahkan tugas. Artinya kalau misalkan tugasnya dikumpulkan 1 minggu setelah pemberian tugas, ya kalian harus menyelesaikan sebelum deadline-nya tiba ya. Kalau misalkan melebihi deadline, ya berarti nanti ada pengurangan nilai. Artinya tidak misalkan kalau dapat 100 ya bisa jadi dapat 90 dan seterusnya. Itu ya untuk yang tugas-tugas, nanti mohon diperhatikan. Kemudian di sini ada pedoman penilaian. Nah, selama nanti kalian belajar bersama-sama dengan saya, nanti saya adakan evaluasi ya. Yang tadi kan sudah saya jelaskan terkait evaluasinya, ada tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, ini bobot ataupun persentase dari komponen evaluasi. Untuk kehadiran dan keaktifan ini saya berikan bobot 10%, tugas 20%, kuis 20%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Jadi totalnya adalah 100%. Nah, di sini kalau kalian hadir tepat waktu, kemudian tidak pernah izin ataupun ya tidak pernah sakit, ini dan aktif selama mengikuti kegiatan perkuliahan saya, pasti saya kasih 10 ya poin. Nah, ini lumayan ya, dapat 10. Tinggal nanti kalian menghitung sendiri. Kalau misalkan pengen dapat nilai 80, nanti saya harus mendapatkan nilai dari tugas kuisnya ini berapa ya, gitu ya. Nah, untuk konversi nilai, ini konversi nilainya kalau kalian mendapatkan nilai 100, 81 sampai 100, ini konversi nilainya adalah A atau bobotnya 4. Kemudian kalau 76 sampai 80 ini adalah AB, dan seterusnya ada B, BC, C, D, dan E. Nah, khusus untuk kalkulus 1 ini kalian minimal lulus dari mata kuliah saya ini adalah
minimal harus mendapatkan nilai 56 atau dengan huruf C. Kalau misalkan mendapatkan nilai D ataupun malah E, nah ini nanti teman-teman mengulang di tahun depan. Artinya nanti mengulang dengan mahasiswa baru angkatan 2021. Ya, jadi ditargetkan dari sekarang ya, kalian ya minimal lah dapat B lah ya, katakanlah minimal dapat B kan sudah bagus. Karena kalau di dalam apa ya, dunia kerja untuk IPK itu yang diperlukan adalah minimal 3. Jadi saya harapkan semuanya untuk berupaya mendapatkan nilai 3. Insya Allah saya bantu, asalkan kalau kalian ya tugas, kuis, UTS dan UAS-nya berusaha dengan sendiri. Artinya ya berusaha mandiri, boleh kerjasama, tapi ya jangan pada saat ujian saja ya. Ya harus kerjasamanya dalam belajar bareng dan lain sebagainya. Ya gitu ya. Nah, ini penilaian dari saya. Nanti kalau teman-teman ada masukan ataupun kritik, sarannya mungkin kurang setuju dalam evaluasi hasil belajar, bisa nanti kalian sampaikan di grup chat di Google Classroom ya. Jadi nanti Pak, kalau saya misalkan ini kurang sependapat dengan Bapak, saya pengennya UAS-nya ini lebih dari 25% Pak. Oh ya boleh ya. Jadi kan ini sebagai masukan ya, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian jadwal pembelajaran ini bisa kalian baca sendiri. Nah, minggu pertama, minggu ini sebenarnya kan sudah saya rencanakan masuk ke pokok bahasan pertama, tetapi memang ya sebagai kalian bisa adaptasi terlebih dahulu, ini saya beri penjelasan terkait kontrak kuliah terlebih dahulu. Plus nanti saya beri ini ya materi terkait referensi tadi 1, 2, 3. Nah, ini minggunya ada 16 minggu dipotong UTS dan UAS. Nah, minggu ke berapa ini nanti ada UAS ya di tengah-tengah ini, belum saya masukkan. Yang jelas nanti ada UTS-nya, dan yang terakhir ini ada UAS-nya minggu ke-17 dan 18. Paling tidak nanti minggu ke-16 ini sudah berakhir ya. Nah, ini referensinya tadi sama ya. Nah, sampai di sini dari saya penjelasan terkait kontrak kuliah untuk mata kuliah kalkulus 1. Jika nanti teman-teman ada saran, masukan ataupun pertanyaan, nanti silahkan ya diutarakan di grup Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.